Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Desain dan Perancangan Multimedia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prototyping multimedia. Materi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai wireframe, layout, dan penggunaan tools desain. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat desain tampilan menggunakan tools seperti Figma atau Canva, maka pada pertemuan ini kita akan melangkah lebih jauh dengan membuat prototype atau simulasi produk multimedia yang dapat diuji sebelum benar-benar dikembangkan menjadi aplikasi atau website. Ada 5 poin yang akan saya bahas, yakni pertama, konsep dasar prototyping multimedia, 2, jenis-jenis prototype, 3, tahapan pembuatan prototype, 4, tools untuk prototyping, dan yang terakhir, evaluasi prototype. Dalam pengembangan multimedia, proses desain tidak berhenti setelah tampilan dibuat. Masih ada satu tahapan penting, yaitu membuat prototype. Prototype dapat dianggap sebagai versi simulasi dari produk yang akan dibuat. Melalui prototype, kita dapat mencoba bagaimana pengguna akan berpindah halaman, menekan tombol, membuka menu, dan berinteraksi dengan sistem. Dengan kata lain, prototype memberikan gambaran yang lebih nyata dibandingkan sekedar gambar desain statis. Ketika seorang klien atau pengguna melihat prototype, mereka dapat memahami bagaimana sistem akan bekerja nantinya. Kita langsung ke poin pertama, yaitu konsep dasar prototyping multimedia. Secara sederhana, prototyping adalah proses membuat model atau simulasi produk sebelum produk akhir dikembangkan. Dalam dunia multimedia dan pengembangan aplikasi, prototype digunakan untuk menguji ide dan memastikan bahwa desain yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bayangkan, jika sebuah aplikasi langsung dibuat tanpa prototype, ketika proses coding sudah selesai dan ternyata alur pengguna membingungkan, maka perbaikan akan memerlukan biaya dan waktu yang jauh lebih besar. Karena itu banyak perusahaan teknologi menggunakan prototype sebagai alat validasi sebelum masuk ke tahap pengembangan. Ada banyak manfaat dari penggunaan prototype. Pertama, prototype dapat menghemat biaya pengembangan. Kesalahan dapat ditemukan lebih awal sebelum sistem dibangun. Kedua, prototype mengurangi revisi saat proses coding. Programmer memiliki gambaran yang jelas mengenai alur aplikasi. Ketiga, prototype membantu komunikasi antara desainer, programmer, klien, dan pengguna. Keempat, prototype membantu memastikan bahwa kebutuhan pengguna benar-benar telah dipahami dengan baik. Dalam dunia industri digital, membuat prototype sudah menjadi bagian standar dari proses pengembangan produk. Berikutnya, jenis-jenis prototype. Terdapat beberapa jenis prototype, salah satunya adalah low fidelity prototype, yaitu prototipe sederhana yang fokus pada struktur dan alur sistem. Biasanya, prototipe jenis ini masih berupa wireframe atau sketsa yang dapat diklik. Tujuannya bukan untuk menunjukkan keindahan desain, tetapi untuk menguji alur penggunaan aplikasi. Karena bentuknya yang sederhana, maka low fidelity prototype dapat dibuat dengan cepat dan mudah direvisi jika terdapat perubahan. Jenis berikutnya adalah high fidelity prototype. Prototype ini memiliki tampilan yang jauh lebih lengkap dan menyerupai produk akhir. Warna, icon, gambar, tombol, dan elemen visual lainnya sudah terlihat jelas. Bahkan dalam beberapa kasus, pengguna sulit membedakan antara high fidelity prototype dengan aplikasi yang sebenarnya. Keuntungan utama dari high fidelity prototype adalah kemampuannya memberikan pengalaman pengguna yang lebih realistis. Jika dibandingkan, low fidelity dan high fidelity memiliki fungsi yang berbeda. Low fidelity digunakan pada tahap awal untuk
menguji struktur dan alur, sedangkan high fidelity digunakan pada tahap yang lebih lanjut untuk menguji pengalaman pengguna dan desain visual. Seorang desainer biasanya memulai dari low fidelity terlebih dahulu, kemudian secara bertahap mengembangkan desain menjadi high fidelity prototype. Berikutnya, poin ketiga, tahapan pembuatan prototype. Dalam membuat prototipe terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahap pertama adalah menentukan tujuan prototipe. Apakah prototipe dibuat untuk menguji alur sistem, menguji desain visual, atau mendapatkan masukan dari pengguna? Tahap kedua adalah menyiapkan wireframe yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat desain visual dan menambahkan interaksi antar halaman. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian dan evaluasi. Salah satu aspek terpenting dalam prototipe adalah interaksi pengguna. Interaksi ini membuat desain menjadi hidup. Misalnya, ketika pengguna menekan tombol login, sistem berpindah ke halaman dashboard. Ketika pengguna memilih menu materi, maka halaman materi akan terbuka. Interaksi seperti ini membantu kita memahami pengalaman pengguna sebelum aplikasi benar-benar dibuat. Sebagai contoh, bayangkan kita membuat aplikasi pembelajaran. Alur pengguna mungkin dimulai dari halaman home, kemudian memilih materi, menonton video pembelajaran, mengerjakan kuis, dan akhirnya melihat hasil. Melalui prototipe, seluruh alur dapat disimulasikan sehingga pengguna dapat mencoba pengalaman penggunaan aplikasi. Poin keempat, tools untuk prototyping. Saat ini terdapat berbagai tools yang dapat digunakan untuk membuat prototipe. Figma menjadi salah satu tools yang paling populer karena menyediakan fitur desain sekaligus prototyping. Selain itu ada Adobe XD yang juga memiliki kemampuan serupa. Canva dapat digunakan untuk simulasi sederhana meskipun fitur prototypingnya tidak selengkap Figma. Pemilihan tools bergantung pada kebutuhan dan kemampuan pengguna. Figma sangat populer karena memungkinkan proses desain dan prototyping dilakukan dalam satu platform. Desainer dapat membuat halaman, menghubungkan tombol, menentukan animasi perpindahan halaman, hingga membagikan prototipe kepada pengguna melalui link. Dengan fitur tersebut, proses pengujian desain menjadi jauh lebih mudah. Poin kelima, evaluasi prototipe. Setelah prototipe selesai dibuat, tahap berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pengguna dapat menggunakan sistem dengan mudah. Pada tahap ini, kita dapat meminta teman, dosen, atau calon pengguna untuk mencoba prototipe yang telah dibuat. Dari proses tersebut biasanya akan muncul berbagai masukan yang sangat berguna. Masukan atau feedback merupakan bagian penting dalam proses desain. Seringkali pengguna menemukan masalah yang tidak disadari oleh desainer. Misalnya, tombol sulit ditemukan, navigasi membingungkan, atau informasi terlalu banyak dalam satu halaman. Masukan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki desain sebelum masuk ke tahap pengembangan. Dengan demikian, kualitas produk multimedia akan menjadi lebih baik. Praktik pertemuan 12. Untuk tugas pada pertemuan ini, teman-teman saya minta membuat prototipe sederhana berdasarkan proyek multimedia masing-masing. Prototipe harus memiliki minimal 3 halaman yang saling terhubung. Buatlah navigasi antar halaman sehingga pengguna dapat mencoba alur penggunaan aplikasi. Gunakan salah satu tools yang telah dipelajari seperti Figma, Adobe XD, atau Canva. Tugas ini bertujuan agar teman-teman memahami bagaimana mengubah desain statis menjadi simulasi aplikasi yang interaktif. Hasil tugas dapat dikumpulkan dalam bentuk link prototipe atau video screen recording berdurasi 2-3 menit. Pada saat menjelaskan hasil prototipe, sertakan informasi mengenai nama proyek, tujuan aplikasi,
serta alur penggunaan yang telah dibuat. Pastikan file atau link yang dikumpulkan dapat diakses dengan baik. Sebagai penutup, pada pertemuan ini kita telah mempelajari konsep prototyping, jenis prototype, tahapan pembuatan prototype, evaluasi prototype. Prototype menjadi langkah penting sebelum produk multimedia dikembangkan menjadi aplikasi yang sebenarnya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.